Ya, kita ke informasi yang pertama, pemirsa. Akhirnya indeks Morgan Stanley Capital International atau MSCI periode November 2025 telah diumumkan. Terdapat dua emiten yang masuk dan keluar dalam MSCI Global Standard Indexes List, serta 7 emiten yang resmi masuk MSCI Small Cap Indexes List dan 3 yang keluar dari indeks tersebut. Rilis rebalancing index MSCI dapat menjadi booster untuk perdagangan pasar hari ini. Semua perubahan akan dilakukan pada penutupan 24 November 2025 dan efektif pada 25 November 2025. PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BRMS milik Grup Bakri resmi keluar dari MSCI Small Cap Indexes dan akan tetapi naik kelas dengan masuk ke MSCI Global Standard Indexes. Berbanding terbalik dengan PT Kalbe Pharma Tbk atau KLBF yang harus keluar dari MSCI Global Standard Indexes dan masuk ke dalam MSCI Small Cap Indexes. Dalam daftar MSCI Global Standard Indexes kini telah masuk salah satu emiten Prayogo Pangestu yang selalu digadang-gadang akan masuk dalam indeks tersebut. Dan kini PT Barito Renewables Energy Tbk atau BRAN berhasil menempati posisi dalam indeks tersebut bersama dengan PT Bumi Resources Mineral Tbk atau BMRS. Sementara saham milik Grup Salim PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP harus keluar dari daftar MSCI Global Standard Indexes bersama dengan PT Kalbe Pharma Tbk atau KLPF. Indeks Morgan Stanley Capital International adalah serangkaian indeks pasar saham global yang disusun dan dikelola oleh MSCI Inc. Indeks-indeks ini dirancang untuk menggambarkan dan mengukur kinerja pasar saham suatu negara, suatu kawasan maupun kelompok pasar tertentu berdasarkan metodologi yang konsisten, terstandar dan dapat diperbandingkan lintas negara. Kita ke informasi hot news yang berikutnya. Ini ada nasib tol terpanjang di Indonesia akhirnya terungkap. Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau GTACI yang digadang-gadang menjadi tol terpanjang di Indonesia ditargetkan bisa dibangun pada tahun depan. Hal ini diungkapkan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo. Dodi saat dijumpai di Kota Bandung mengungkapkan proyek tol tersebut masih berproses dan tidak ada masalah. Dodi menyebut proses sedang berjalan, tidak ada masalah dan sedang pengurusan lahan. Meski ditargetkan dimulai tahun 2026, namun Dodi menegaskan pemerintah tidak mau gegabah dan berhati-hati dalam membangun proyek ini. Untuk tahap pertama, pembangunan akan dilakukan dari Gede Bage sampai Tasikmalaya, sedangkan Cilacap akan menyusul kemudiannya. Sebagai gambaran, GTACI adalah proyek tol dengan total panjang mencapai 206,65 km, dirancang melintasi dua provinsi yaitu Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Proyek ini masuk ke dalam proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional. Jalan tol ini terbagi atas 4 seksi antara lain Seksi 1 Junction Gede Bage Garut Utara sepanjang 45,20 km. Seksi kedua Garut Utara Tasikmalaya sepanjang 50,32 km. Lalu berikutnya ada seksi ketiga Tasikmalaya Patimuan sepanjang 76,78 km. Ada pula seksi keempat Patimuan Cilacap sepanjang 34,35 km. Kini kita beralih ke informasi kembali ke eksternal begitu ya. Presiden Rusia Vladimir Putin membuka kemungkinan bagi Moskow untuk kembali melakukan uji coba nuklir jika Amerika Serikat benar-benar memulai kembali program pengujian senjata atom seperti yang diumumkan Presiden Donald Trump pekan lalu. Langkah itu menurut Putin akan menjadi respons setara dan sepadan terhadap kebijakan Washington. Dalam pertemuan Dewan Keamanan Rusia, Putin mengatakan negaranya selalu mematuhi dan terus mematuhi kewajibannya di bawah Traktat Pelarangan Uji Coba Nuklir Komprehensif atau CTBT dan juga pihak tidak berencana menyimpang dari komitmen tersebut.
Namun ia menegaskan bahwa jika Amerika Serikat atau negara lain yang juga merupakan penandatanganan CTBT ini mulai melakukan uji coba senjata nuklir, Rusia juga harus mengambil langkah-langkah tanggapan yang tepat dan juga seimbang. Putin mengatakan dirinya telah meminta kementerian dan lembaga terkait untuk menyampaikan usulan terkoordinasi mengenai kemungkinan dimulainya pekerjaan persiapan untuk uji coba senjata nuklir. Kremlin, Dmitry Peskov menegaskan bahwa belum ada keputusan final mengenai rencana tersebut. Lalu berikutnya kita ke informasi yang terakhir. Ini kalau misalkan kita lihat setidaknya 9 orang tewas dan beberapa lainnya terluka dalam kebakaran yang melanda sebuah panti jompo di kota Tuzla, Bosnia bagian utara. Dan itu terjadi pada Selasa malam. Insiden tragis ini dilaporkan oleh media lokal Bosnia. Federalna TV melaporkan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 21 waktu setempat dan berhasil dipadamkan 1 jam kemudian. Dalam sebuah video menampilkan beberapa petugas pemadam kebakaran membawa orang yang terluka di atas tanduk setelah kebakaran terjadi. Laporan awal menyebutkan sedikitnya 5 orang terluka akibat kejadian tersebut dan 3 diantaranya berada dalam kondisi kritis dan dirawat di ruang perawatan intensif. Seorang juru bicara pusat klinis Universitas Tuzla, Ersija Aserik, mengatakan bahwa beberapa korban mengalami keracunan karbon monoksida akibat asap tebal yang memenuhi bangunan saat kebakaran berlangsung. 3 pasien berada di klinik penyakit dalam karena keracunan karbon monoksida, 2 di unit perawatan intensif, dan 1 sedang dirawat di klinik rawat inap.